Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, kita bersyukur pagi ini ya. Tuhan senantiasa memelihara kita, memberkati kita hingga kita boleh datang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mengajak kita semua membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 saya akan bacakan untuk kita semua. Begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema manusia dibenarkan karena iman. Mengapa manusia harus dibenarkan karena iman? Mengapa manusia dibenarkan? Karena manusia bersalah, maka harus dibenarkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah minggu lalu itu temanya semua manusia adalah orang berdosa. Masih ingat Bapak Ibu? Minggu lalu kan yang khotbah Pak Peter, betul ya? Saya khotbah di Pemuda. Temanya sama. Semua manusia adalah orang berdosa. Semua tanpa kecuali. Semua manusia yang diciptakan Allah telah jatuh di dalam dosa. Semua rusak. Gak ada yang baik satupun. Di antara kita gak ada satupun yang baik. Dalam hidup ini semua rusak. Gak ada yang baik. Semua manusia berdosa. Pikiran rusak. Kehendak rusak. Emosi rusak semua. Baik dalam perkataan, perbuatan, semua rusak. Gak ada yang baik. Semua manusia rusak. Makanya dalam pengajaran reform, dalam iman reform itu ada istilah tulip. T pertama itu total depravity, itu rusak total. Manusia itu rusak. Gak ada yang baik. Semua rusak. Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kalau kita mendengar semua manusia berdosa, semua rusak berarti ya sudah, rusak semua. Apakah begitu? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Bapak Ibu masih ingat kisah dalam perjanjian lama?
Apa yang dilakukan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa? Adakah mereka datang kepada Allah, mencari Allah? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Justru Adam dan Hawa sembunyi. Mengapa mereka sembunyi? Mereka takut dan malu. Mereka takut dan malu karena telah melanggar ketetapan Tuhan. Melanggar, berdosa, tidak sesuai sasaran. Mereka telah meleset dari ketetapan Allah. Melawan Allah. Mereka berdosa. Mereka tahu mereka telanjang. Itu sebabnya mereka sembunyi, mereka malu, dan mereka takut. Bahkan keinginan untuk mencari Allah sekalipun gak ada. Karena rusak, Bapak Ibu. Jadi rusak semuanya. Hubungan dengan Allah terputus. Manusia itu mati secara rohani. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana manusia berdosa dapat layak di hadapan Allah? Bagaimana manusia berdosa bisa masuk di tempat yang kudus di surga? Karena pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi kemanakah kita? Kalau kita tinggalkan dunia ini, dikatakan ke surga, apakah kita layak? Kalau dikatakan ke neraka, mungkin lebih layak. Betul apa betul? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa datang bertemu dengan Allah di tempat di mana Ia bertatah di surga itu? Ketika kita tinggalkan dunia ini, dapatkah dengan perbuatan baik, dengan kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan diperhitungkan sebagai orang yang layak masuk surga? Apakah dengan amal kita, suka menolong orang, suka berbagi, dengan banyak hal perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu membuat kita layak masuk surga? Apakah dengan ibadah, kita rajin ke gereja setiap minggu, ikut persekutuan, sungguh-sungguh mengikuti peraturan-peraturan yang ada di gereja, taat, apakah itu juga membuat kita layak masuk surga? Apakah karena melakukan hukum Taurat, kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, kita selalu menghormati orang tua kita, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, mengingat dan menguduskan hari Sabat, tidak menyembah Allah lain? Apakah demikian kita juga layak masuk surga? Bapak, Ibu, dan saudara, dalam Injil Yohanes kalau tidak salah ada perumpamaan yang Yesus angkat tentang orang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus dan berkata, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata, lakukanlah hukum Taurat. Saya sudah melakukannya. Semuanya sudah saya lakukan. Yesus bilang, kalau begitu bagian terakhir adalah, jualah semua yang kamu punya, milik kepunyaanmu, dan bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan pemuda ini? Dia sangat sedih. Sedih sekali hatinya. Dia lebih sayang kepada harta itu daripada hidup yang kekal yang ia peroleh. Dalam ilustrasi itu dikatakan Yesus, memang orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya bukan di harta karena dia punya harta kemudian dia tidak jual, tapi hatinya tidak tertuju kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat membuat kita layak masuk surga dan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Di ayat 23 jelas dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah tanpa terkecuali. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua rusak,
tidak layak di hadapan Allah. Kalau demikian Bapak Ibu dan Saudara, apakah tidak ada harapan bagi manusia yang berdosa? Apa jawab saudara? Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Apakah tidak ada harapan bagi manusia berdosa? Jawabnya adalah ada. Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada harapan Bapak Ibu. Jangan kita putus asa. Memang dahulu kita orang berdosa, tapi sekarang tidak. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Memang dosa tidak layak dan tidak diterima di surga. Tetapi manusia diterima oleh Allah. Manusia dapat diterima di surga apabila manusia itu sudah dikuduskan dan dibenarkan Allah. Baru boleh layak. Itulah pengharapan kita. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan artinya orang yang berdosa dianggap benar oleh Allah. Itu namanya dibenarkan. Dianggap benar oleh Allah. Bagaimana Allah menganggap kita benar? 2 Korintus 5 ayat 21 di sana dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, dia ini yaitu Yesus Kristus, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dibenarkan oleh Allah? Melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sempurna itu, yang tidak melakukan dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita. Ia menggantikan kita. Kita dibenarkan oleh Allah karena Kristus telah menanggung semua dosa kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus. 2 minggu lagi, tepatnya pada hari Jumat ya, Jumat Agung. Mengapa ya Yesus mau menerima semua ini? Dia mau menderita untuk kita. Dia mau mati untuk kita. Kenapa dia mau menggantikan kita, menanggung hukuman dosa kita? Ya, inilah keadilan dan belas kasih Allah untuk kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita binasa selama-lamanya. Maka Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus Kristus dalam tubuh manusia itu, dia menerima segala penderitaan. Ia disiksa, ia disalib, mati di kayu salib. Yang mengorbankan dirinya hanya untuk kita, menggantikan kita. Di ayat 24 dikatakan di sana, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi kita dibenarkan karena iman kepada Kristus yang telah menjadi pendamaian antara kita dengan Bapa di surga. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang anak pendamaian? Dulu waktu khotbah tentang Raja Damai, saya sempat singgung tentang anak pendamaian di Papua, di suku Sawi di Papua. Dulu ada seorang misionaris bernama Don, dia mengabarkan Injil di sana dari Kanada. Dia melihat situasi yang sangat mengerikan di sana, suku Sawi waktu itu. Mereka menganggap bahwa Yesus yang tersalib adalah seorang pecundang yang kalah. Sebaliknya, Yudas Iskariot adalah seorang pahlawan, seorang pemenang yang sangat cerdik dan penuh akal. Itu yang mereka percayai, itu yang mereka tahu. Bagi mereka ini masuk akal. Akhirnya Bapak Ibu, suku Sawi menyelesaikan semua persoalan suku dengan apa? Dengan perang. Suku lain dengan suku yang satu saling berperang. Metode apa yang mereka pakai? Metode tipu muslihat, pengkhianatan. Berkhianat satu dengan yang lain. Dikenal dengan kanibal. Mereka membawa teman satu. Ambil orang satu, berkenalan, anggap teman. Dibawa dalam sebuah perkumpulan, sebentar lagi yang menganggap dia teman, kepalanya dipukul, dia dimatikan, lalu dimakan. Terjadi peperangan di antara suku. Lalu bagaimana supaya terjadi pendamaian di antara mereka? Suku Sawi mempunyai tradisi untuk mencegah peperangan terjadi lagi, maka satu pihak yang bertikai menyerahkan seorang anak untuk dirawat oleh suku lain, suku lawan. Dengan maksud anak itu dirawat, dibesarkan. Selama anak itu baik-baik saja, maka keadaan akan baik-baik saja. Tapi kalau anak itu cedera, sakit, atau bahkan mati, maka terjadilah perang. Mereka berperang antara suku. Maka Bapak Ibu dan Saudara, misionaris Don ini dia datang. Dia menggunakan konsep anak pendamaian untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ia memberitahukan ada pendamaian sejati. Pendamaian yang ada dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak pendamaian. Ia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu dan Saudara, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa. Iman adalah alat yang Tuhan gunakan untuk kita dilayakkan olehnya. Jadi iman bukan sekedar kata, aku tahu, aku percaya, aku yakin. Bukan sekedar kata. Karena orang lain pun yang tidak mengenal Allah dengan benar, mereka juga percaya. Percaya bahwa Yesus pernah ada dalam sejarah manusia. Mereka percaya bahwa Yesus manusia itu, Yesus sebagai manusia itu adalah orang suci yang tidak melakukan kesalahan, tidak berdosa. Mereka juga tahu itu. Tapi itu bukan iman. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya sekedar pengetahuan. Tapi iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berserah diri penuh, berserah diri secara total kepada Dia dalam segala hal. Itu iman yang menyelamatkan. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi mengenal Dia lebih dalam dan menerima Dia dengan sepenuh hati. Percaya pada janjinya bahwa Dia akan kembali untuk menjemput kita para tebusannya.
Itu iman yang menyelamatkan. Di ayat 26 dikatakan maksudnya ialah ia menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus adalah para tebusannya. Kita manusia yang ditebus oleh Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus Kristus menjadi pendamai antara kita dengan Bapa supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah Abraham. Abraham dibenarkan karena apa? Karena iman. Dibenarkan karena iman. Ia percaya pada janji Allah. Bahkan ketika imannya diuji sekalipun, Abraham sungguh-sungguh teruji bahwa ia setia, ia tetap pada imannya kepada Allah. Padahal pada waktu itu Abraham tidak melihat langsung. Dia tidak bertemu langsung dengan Allah. Dia hanya mendengar suara Allah dan dia percaya. Maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ia dibenarkan karena ia percaya pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga dibenarkan karena iman. Iman muncul dari mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Yesus Kristus. Maka pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya pada firman-Nya, percaya pada janjinya. Yesus Kristus telah berjanji, Ia akan datang kembali untuk menjemput kita. Maka kita percaya bahwa Dia pasti datang. Hanya kita tidak tahu kapan Dia akan datang. Maka kita mempersiapkan diri. Dia pasti datang menjemput kita. Kita harus yakin, kita harus pastikan dalam hidup ini kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu kita tidak layak menyombongkan diri. Kita ini sudah diselamatkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Maka pertanyaan di ayat 27 tadi itu dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Enggak ada. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita sombong secara rohani. Oh, toh sudah selamat. Mau ikut agama manapun, asal saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti selamat. Apakah demikian? Itu namanya sombong secara rohani. Aku mau ikut ini. Aku ya biasanya banyak ya sekarang ini muda-mudi ikut pasangannya, tinggalkan Yesus. Kenapa? Berpura-pura dulu. Saya tetap percaya Yesus kok. Imanku tetap dalam Yesus kok. Ikut dia sebentar enggak apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah itu iman yang sejati? Tidak. Iman yang sejati tidak akan pernah menyangkal dan mengkhianati Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Maka Allah menyelamatkan manusia yang memang dipilih untuk diselamatkan
diberi kasih karunia, dianugerahkan iman untuk percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, marilah kita sungguh-sungguh memastikan dalam hidup ini kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki iman yang benar di dalam Dia. Saya akhiri khotbah pada pagi hari ini. Jangan kita sombong secara rohani, Bapak Ibu. Tapi juga jangan kita putus asa. Kita semua berdiri di tempat yang sama di hadapan Allah. Keselamatan bukan hasil kerja keras rohani kita, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi keselamatan kita adalah karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia katakan sudah selesai. Mari, satu hal yang penting dan perlu dalam hidup ini adalah kita percaya kepada Yesus Kristus saja. Kita percaya kepada Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang kepadanya kita dapat diselamatkan kecuali Yesus Kristus. Maka kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati, rendah hati di hadapan Allah. Bukan merasa lebih baik daripada orang lain. Kita semua sama. Iman yang sejati menghasilkan hidup yang taat. Hidup yang mau melayani Tuhan. Hidup yang mau mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Itulah orang yang sudah dibenarkan oleh iman. Hidup yang berbuah. Bukan lagi hidup yang berdosa. Bukan lagi hidup yang sembarangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya. Mari kita hidup sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup melakukan dosa, tidak lagi tipu menipu, tidak lagi saling mengkhianati, tidak lagi saling dendam, tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin.